3, 2, 1. Awas, Rina. Sahabat Ngobras, persis hari ini saya ada di atas rumah ibu mertua Petrus. Dan persis juga minggu-minggu terakhir ini Pak Esra menyampaikan tentang mujizat di pondok kecil. Dan waktu itu berbicara tentang mujizat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Pak, Ya. pas banget nih kita hari ini. Kita ada di atas reruntuhan rumah Petrus. Nah, waktu itu Pak Esra sudah bahas tentang banyak hal tentang hal itu. Apa pesan Tuhan yang Pak Esra mau sampaikan buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada? Ini pesan Tuhan di rumah Petrus. Silakan Pak Esra. Ya, kalau kita lihat kronologi dari Injil, kitab Injil itu adalah pada hari Sabat Tuhan Yesus masuk ke sinagog, lalu dia ngajar. Waktu dia mengajar, banyak orang kagum sekali dengan pengajaran karena dia mengajar seperti orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, sementara dia mengajar lagi, tiba-tiba ada orang kerasukan setan. Ya, ada orang kerasukan setan dan dia hanya perintahkan mereka diam, diam. Ya, hanya sepatah kata setan-setan diam. Nah, makin orang makin kagum lagi bahwa Yesus pertama sudah tampil sebagai guru yang luar biasa karena mengajar kebenaran tidak seperti guru-guru Yahudi. Ya. Kedua, mereka tambah heran lagi, ini orang siapa sampai setan-setan pun itu bisa takluk pada dia. Ya. Lalu setelah dari sinagog dia mau ke rumah Petrus itu terjadi satu peristiwa lagi di jalan, yakni hamba perwira Kapernaum itu minta supaya disembuhkan ya. Tapi ini lagi-lagi ini hebat lagi, Yesus menyembuhkan jarak jauh. Jadilah sembuh dia, sembuh. Dan setelah itu baru dia datang ke rumah Petrus, di mana ibu mertua Petrus sakit yang bahkan sakit demam yang hebat sekali dan dikenal sebagai demam yang bisa membuat orang mati dalam tempo yang sangat singkat. Bahkan Talmud Yahudi itu memberikan aturan yang ruwet untuk menghadapi itu. Tapi Tuhan Yesus hanya pegang tangannya, bangun, langsung sembuh. Maka di sini rentetan di Kapernaum ini Yesus tampil sebagai guru kebenaran yang luar biasa. Ya. Dia tampil sebagai yang berkuasa atas setan-setan. Guru, Ya, guru berkuasa atas setan-setan dan yang berikut adalah dia berkuasa atas sakit penyakit. Apa yang begitu sukar bagi manusia, jarak jauh dia sembuhkan. Ya, ibu mertua Petrus menurut aturan Talmud mereka harus pergi lalu baca Keluaran pasal 3 lalu pakai semacam rambut yang diikat di semak belukar dan dengan ritual-ritual. Tapi Yesus tidak pakai semua itu. Satu kali angkat, bangun, sembuh. Maka di Kapernaum seperti tadi dikatakan, betul ini kota mujizat. Tapi Tuhan Yesus akhirnya kecam. Karena apa? Ya, karena kota yang paling banyak mujizat. Tapi sangat sedikit orang yang percaya. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa mujizat bukan jaminan bahwa orang menjadi percaya. Ya. Ada banyak orang, makanya Tuhan Yesus bilang, kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Tapi kita ini semua kan sudah percaya kan? Habis percaya baru lihat. Ya kan? Nah, kalau banyak yang lihat dulu, baru percaya. Kalau kita sudah percaya, baru kita lihat. Jadi sebenarnya ini bukan menumbuhkan iman kita. Iman kita sudah bertumbuh. Tapi kita datang ini hanya menjadi dukungan historis bagi iman kita. Tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang berkuasa. Setan takluk. Ya, sakit penyakit takluk. Nanti di Danau Galilea dia teduhkan lagi. Alam juga takluk. Ya, dan semua artinya Yesus itu menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Ya. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah setelah mengalami kesembuhan, ibu mertua Petrus bangun langsung melayani Yesus. Dia sadar bahwa ketika dia dapat kesembuhan, ketika Tuhan memberikan baharui dia, sisanya adalah melayani. Karena itu kita yang sudah merasakan, kita ini merasakan cinta kasih Tuhan lebih besar dari ibu mertua Petrus. Karena dia hanya disembuhkan dari demam, tapi kita diselamatkan dari kebinasaan kekal. Kita berhutang lebih banyak kepada Yesus. Maka percaya sungguh-sungguh pada Yesus dan sisa hidup yang Tuhan kasih ini pakai untuk melayani dia. Itu pelajaran dari Kapernaum. Wow, pesan Tuhan dari rumah Petrus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan. Sahabat Ngobras, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Apapun keadaan saudara, mungkin Anda berkata saya nggak bisa melayani dengan uang saya, dengan tenaga saya, dengan waktu saya. Apapun, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik ya Pak ya. Pak Yos, ibu mertua Petrus melayani, kata Yunani yang dipakai itulah diakonia. Diakonia. Yaitu menyediakan pelayan meja, siap makan. Dia nggak bisa khotbah, dia nggak bisa pimpin jadi WL, nggak bisa single. Yang dia bisa adalah masak. Dan dia bukan hanya melayani Yesus, murid-murid Yesus yang lain. Nah kalau begitu betul yang Pak Yos bilang, layani Tuhan itu dengan apa yang ada padanya. Nggak usah muluk-muluk.
bisa sedikit hal saja, kalau Ya. itu dipergunakan untuk Tuhan, itu betul-betul Tuhan hargai. Ya. Jadi mari sahabat Ngobras katakan sama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari buka tangan kita, Pak Isra akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah bawa kami sampai di sini untuk melihat siapa Yesus Tuhan kami. Amin. Guru kebenaran yang luar biasa. Ya. Penguasa atas setan-setan. Amin. Penguasa atas sakit penyakit, dan bahkan penguasa atas alam ini. Kami sudah melihat dari Alkitab bagaimana mujizat-mujizat dibuat di sini, tapi tidak melahirkan iman yang sungguh-sungguh pada Dia pada zamannya. Kami bersyukur bahwa kami dari tempat yang jauh, tapi hanya dengan membaca kitab suci Tuhan menumbuhkan iman di hati kami. Hari ini Tuhan bawa kami ke sini, biarlah ini makin meneguhkan iman kami bahwa Tuhan kami adalah hidup, Tuhan kami berkuasa, Amen. Raja atas segala sesuatu, Raja atas hidup kami. Biarlah menyadari itu, kami semua mau ambil komitmen untuk sekembalinya dari sini. Kami mau berikan pelayanan kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan pada kami dalam sisa hidup kami di bumi ini. Dimuliakanlah Tuhan, Raja segala alam. Amin. Tetap semangat, layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Foto-foto, silakan.